engkau masih menyimpan kepahitan, Tuhan tidak akan pernah menjamah saudara. Wah, yang amin cuma satu. Kalau saudara tinggalkan rumah, menyimpan kekecewaan, saudara bilang ku buka hati, enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena saya banyak melihat doanya orang Kristen salah. Banyak orang yang berdoa demikian, Tuhan jaga hatiku Tuhan. Jaga hatiku. Tuhan tidak akan jaga hati kita. Yang menjaga hati saudara adalah saudara sendiri. Amin. Karena Alkitab bilang begini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Betul? Terus berserah penuh. Saudara datang masih mengandalkan kekuatan, kemampuan, knowledge, pengalaman. Saudara tidak akan pernah menikmati hadirat Tuhan. Mukjizat baru terjadi ketika saudara totally berserah kepada Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, sekarang koreksi dirimu. Siapkah engkau dijamah Tuhan? Dengan kata lain, engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan. Oh rapasyakan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi dengan lembut katakan ku buka. Ini deklarasi iman kami di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Sebab orang yang berserah hancur hati di hadapan Tuhan akan dapatkan perkenanan Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Ambil alih semua kehidupan kami, aspek kehidupan kami. Saat ini kami berseru menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ini bukan hanya retorika semata, tapi ini keluar dari hati kami yang paling dalam. Apapun situasi dan keadaan kami, dalam Engkau ada jalan keluar. Dalam Engkau ada jawaban. Dan dalam Engkau ada kepastian. Bapa berbicara, sampaikan isi hatimu. Tidak ada yang patut kami banggakan dalam hidup ini, termasuk pencapaian kami, jika bukan Tuhan yang menyertai kami. Olehnya kami buka hati kami selebar-lebarnya, untuk benih itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga yang nampak dalam kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang hidup dalam hidup kami. Sampaikan isi hatimu dengan lantang ya Bapa, biar kami mengerti akan setiap iota kehendak-Mu. Ketika kami tinggalkan ruangan ibadah ini, ada value surga turun atas kami. Dan dengan iman kami katakan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Bahkan yang tidak punya jalan keluar, Tuhan sediakan jawaban. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berdusta, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan yang kuat bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom. Sudah siap merayakan Natal? Amin. Saya kemarin baru pulang dari Israel. Ketika saya pergi ke Nazaret, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sempat tanya kepada jemaat yang saya bawa. Ini bukan hanya jemaat, tapi saya bawa 8 pendeta. Ngotbahi pendeta lebih sulit daripada ngotbahi jemaat. Karena pendeta kalau dikhotbahi banyak sekali pertanyaan. Saudaraku, setiap tahun merayakan Natal bukan? Amin. Coba kita telaah sebentar yuk. Kenapa Allah Bapa menggunakan rahim Maria
untuk melahirkan Yesus. Saudara jangan bilang takdir ya, selesai khotbah. Itu nasib, selesai khotbah. Pernah terfikir enggak kenapa pakai perawan Maria untuk melahirkan sang putra Natal? Kenapa enggak pakai Elizabeth yang jelas-jelas sebagai istri Nabi waktu itu? Kenapa tidak pakai rahim yang lain? Padahal menurut tradisi Yahudi, sekali lagi saya ulangi, menurut tradisi Yahudi, umur Maria masih 14 tahun. Sangat muda dan virgin. Dan belum pernah disentuh sama Kang Ucup. Haleluya, dia menggenapi firman Tuhan, diberkati dulu baru beranak cucu. Haleluya, kalau sekarang banyak orang datang ke pendeta, Pak anak saya udah 2 bisa diberkati, enggak? Masya Allah. Saudara ini kasih, dan kenapa Tuhan pakai Maria? Kita lihat yuk Lukas 1:37. Lukas 1:37. Alkitab bilang begini, Maria mengaminkan perkataan Gabriel yang mengatakan demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang apa? Mustahil. Karena Maria bisa bilang begini, how come? Aku masih muda, aku belum melakukan apa-apa dan apa kata orang ketika aku mengandung? Dan malaikat Gabriel dengan jelas berkata apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah ini sikap Maria saudaraku. Mengaminkan message ilahi. Berbeda ketika Zakharia sedang bertugas dalam keimamannya. Malaikat bilang begini, Zakharia istrimu akan mengandung dan melahirkan. Zakharia bilang apa? Enggak mungkin, istriku wis tuwek. Sudah menopause. Wis mau mate katanya. Betul. Dan upah dari ketidakpercayaan Zakharia bisu sampai Yohanes itu lahir. Tapi beda dengan sikap Maria mengaminkan perkataan malaikat sebagai messenger daripada Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa punya masalah hari-hari ini? Tidak usah angkat tangan, saudara kelihatan kok wajahnya bermasalah. Bilang kanan kirimu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Loh kalau saudara jadi hamba Tuhan tidak meyakini firman ini, bagaimana Anda melayani? Betul tidak? Kayaknya berat ini. Kalau berat terlebih dahulu sebelum melakukan bahaya saudaraku. Yang kedua coba lihat Lukas 1:38. Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini siapa? Nah, Maria tidak merasa dirinya hebat. Maria tidak merasa dirinya lebih daripada orang lain. Dia bilang begini, aku ini hanya hamba Tuhan. Ingat perkataan Elia saudaraku dalam 1 Raja-Raja pasal 17 kalau bisa dibuka. Ketika dia dipersiapkan untuk mengalahkan 450 nabi Baal dan untuk membantai 400 nabi-nabi Asyera. Elia bilang begini, aku adalah hamba yang melayani Allah Israel yang hidup. Jadi siapapun saudara pagi ini saya tegaskan, Anda adalah hamba Tuhan. Yang mantap dong aminnya. Amin. Bilang kanan kirimu jangan pernah bangga dengan pencapaianmu. Haleluya. Ini pesan Natal dari Abraham Sugiyon. Oke saya lanjutkan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Titik koma, jadilah apa? Ayat yang keras, jadilah menurut, nah ini yang penting saudaraku. Maria tidak ngeyel, iki lo Tuhan karepku. Pulang dari Israel banyak bahasa Ibrani keluar nih. Haleluya. Jadilah padaku seperti perkataanmu, artinya apa? Biarlah sorga yang hidup atas hidup kita. Nah banyak hari-hari ini orang Kristen ngajari bagaimana caranya Tuhan menjawab doa kita. Betul atau tidak? Widih di sini kudus semua Amin. Kita bawa kertas kan? Tuhan ini loh permintaanku Tuhan. Menurut saya senangkan dulu Tuhan. Urusan Tuhan menjawab kita. Haleluya. Anak muda, gadis-gadis dengar baik. Nggak usah ngotot masalah jodoh. Pokoknya Tuhan aku harus kawin sama Ucok. Kalau nggak sama Ucok, dunia terasa gelap Tuhan. Makan terasa sekam, minum terasa air aki, lebay.
Mungkin tidak dikasih Ucok, mungkin dikasih Christian. Yang Y itu harusnya yang muda-muda, yang ibu-ibu bertobat Joh. Soalnya tidak usah macam-macam, haleluya. Kadang-kadang bilang, amin Pak, pergumulan saya, no. Haleluya. Maria yang ketiga saya pelajari, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Karena di zaman Maria hidup tidak gampang mengatakan demikian. Betul? Berani enggak hari-hari ini dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara, dalam rumah tangga saudara, saudara berkata tegas dalam Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Not easy, tapi itulah pilihan hidup saudara. Haleluya. Oke, kita lihat yuk Yosua. Yosua kok. Bilangan pasal 14 ayat 24. Tadi belum khotbah, itu baru prolog, nah sekarang baru khotbah. Haleluya. Karena mau tutup tahun harus begitu. Sebelum jual dagangan yang asli, harus jual promosinya dulu. Coba lihat Bilangan 14 ayat 24. Oh haleluya. Tetapi hambaku siapa? Ada di sini namanya Kaleb. Ada. Jarang ya orang Kristen namanya Kaleb ya. Padahal Kaleb itu bagus sekali loh. Arti Kaleb yang pertama adalah obey, setia. Tapi arti Kaleb yang kedua yang gak enak, anjing. Ya, saudaraku, binatang anjing adalah binatang yang paling setia. Kalau saudara pelihara anjing, saudara dijaga oleh anjing itu. Tapi kalau saudara pelihara kucing, kucing saudara jaga. Saudara tahu bedanya kucing di Israel sama kucing di Manado? Kalau kucing di Israel di bawah meja. Kalau kucing di Manado, saudara yang jawab, bukan saya. Oke, tetapi hambaku Kaleb, karena apa? Lain jiwanya, bukan kelainan jiwa loh ya. Karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan apa? Sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan apa? Siapa Kaleb saudaraku? Adalah logo, adalah contoh, adalah etalase daripada kesetiaan. Amin. Nah, saya pagi ini mau sampaikan upah atau power daripada kesetiaan. Kita lihat kitab Yosua. Yosua 14 ayat yang ke-7. Apa yang mendasari kesetiaan seorang Kaleb? Coba lihat. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh siapa? Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan apa? Pak, Bu, saya pelajari bagaimana Kaleb berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah jujur. Bilang kanan kirimu, jujur. Bapak, ibu, anak muda dengar baik, tinggalkan rumah menuju ke ibadah ini. Saudara meski patrikan dalam hidup saudara, saudara meski jujur mencari Tuhan. Amin. Buat saya tujuan kita ibadah datang ke rumah Tuhan hanya satu, jujur bertemu dengan Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti orang yang bertemu dengan Tuhan terus tidak punya masalah, tidak. Bukan berarti orang yang jujur di hadapan Tuhan terus bebas semua pergumulannya, tidak. Justru karena kadang-kadang kejujuran kita diizinkan mengalami proses Tuhan. Amin apa amin? Betul. Banyak kok orang bilang, Pak saya udah jujur, kenapa diproses Tuhan? Menurut saya, saudara catat baik-baik, proses itu bukan penghukuman. Amin. Proses bukan karena Tuhan benci kita, tidak. Tapi proses alias padang gurun alias air mata menurut saya adalah salah satu arena di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kalau kita sadari ini tidak ada alasan buat kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kaleb pulang bersama dengan Yosua bilang begini, dia menceritakan yang sejujur-jujurnya tanpa ditutupi.
Nah, masalahnya banyak hamba Tuhan, masalahnya banyak pelayan Tuhan, saudaraku ini kasih Tuhan, hanya mencari muka untuk menyenangkan supaya pemimpin kita senang. Tapi di sini enggak ada. Ini yang banyak di GBI yang dari Yordania, Pak. Jauh sekali kalau berenang 10 tahun baru nyampe. Haleluya. Betul? Ini kursi rapi kan karena gue. Widih. Ini gereja ini berdiri kan karena gue. Siapa kita? Apapun yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Ada kan spanduk gede-gede yang KKR. Hadirilah KKR, hamba Tuhan yang punya kesembuhan. Menurut saya itu bohong. Hamba Tuhan tidak punya kesembuhan. Yang punya hanya Tuhan. Kita hanya sebagai alatnya Tuhan. Amin. Hadirilah KKR untuk menolak resesi. Siapa kita menolak resesi? Betul? Hadirlah hamba Tuhan yang bisa menolak hutang. Mana ada? Makanya kadang-kadang orang Kristen terutama gereja-gereja kayak kita karismatik terlalu rohani. Ada debt collector ditangking pakai bahasa roh. Ini kan kebablasan. Loh kok senyum saudara enggak enak kelihatannya. Ada mertua datang dari kehendaki pakai bahasa roh. Bagaimana mungkin? Enggak saya lanjutin Pak, enggak enak. Yang pertama apa Jujur. Yang kedua saudaraku, coba lihat. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang bawa kabar. Artinya apa saudaraku? Yang kedua, ada kesetiaan. Amin. Kalau ada pengerja kita disuruh melayani saudaraku, laporkan apa yang dilayani. Enggak usah yang dilayani, enggak dilaporkan. Betul enggak? Di banyak tempat saya bilang begini, urusi keluargamu sendiri. Enggak usah ngurusi keluarga orang lain. Jadi kok enggak ada yang bilang amin. Haleluya. Urusi gerejamu sendiri, enggak usah ngurusi gereja orang lain. Kasarnya gini loh Bu, urusi suamimu sendiri. Jangan ngurusi suami orang. Tapi Pak suami itu, tetangga itu Pak, kalau lihat saya itu kayak beda gitu. Apa urusannya? Haleluya. Saya Pak setia Pak, tapi kalau ada pengerja perempuan di gereja itu kalau ngelihat saya Pak, jantung saya berdetak lebih cepat. Alah. Lebay. Haleluya. Sekali lagi ini enggak ada, yang ada di GBI, yang ada di Oman. Kemarin saya naik Oman soalnya. Di sana banyak seperti itu, di sini enggak ada. Iya, 20 tahun baru nyampe. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, coba lihat sekarang ayat yang ke-10, Yosua 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang apa? Dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur apa? 85 tahun. Aku apa? Jadi berapa lama penggenapan janji Tuhan atas Kaleb? 45. Siapa yang berdoa di sini 1 bulan belum dijawab Tuhan? 1 minggu belum dijawab Tuhan? 1 tahun belum dijawab Tuhan? 10 tahun belum dijawab Tuhan? Sekali lagi jangan putus asa. Tuhan membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Amin. Saya punya sahabat saudaraku seorang pendoa. Dia pernah cerita sama saya, ini kejadiannya 7 tahun yang lalu. Beliau bilang begini, Pak saya berdoa buat suami saya 27 tahun Pak. Waduh, kalau kita tahan enggak 27 tahun? Oke, dijawab Bu, dijawab baru tahun yang ke-28. Setelah dijawab Pak dia dipanggil Tuhan, nah coba. Kan gak enak ini. Tapi toh nyatanya Tuhan tidak berdusta. Haleluya. Buka sebentar Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat ke-7. 15. Ini mau Natal. Oke. Coba lihat. Jikalau kamu tinggal di dalam apa? Terus. Loh Pak, Bu, Alkitab bilang begini. Mintalah apa saja yang kamu apa? Kehendaki.
Terus? God not say maybe you get it. Tapi bilang pasti. Pertanyaannya adalah, apakah ketika orang Kristen minta diberkati kaya langsung kaya? Apakah orang Kristen minta mati langsung mati? Enggak, bukan? Halo, yang Kristen angkat tangan. Kalau saudara minta jodoh si A langsung dikasih si A? Loh, tapi Alkitab bilang apa? Mintalah apa saja yang apa? Terus? Wah, ini gak enak. Suatu ketika saya lagi pelayanan di Jalan Sudirman, bukan di Jalan Kebon Sirih. Di Jalan Sudirman, saudaraku, ketika khotbah kantor, tiba-tiba ada seorang bapak interupsi dan dia angkat tangan. Pak Pendeta, interupsi, tanya. Aduh, khotbah cuma 20 menit diinterupsi lagi. Ini kan jengkelin nih. Bapak bisa jawab enggak? Loh, belum tanya. Ini kan pelecehan ini. Bapak bisa jawab enggak? Pertanyaan Bapak apa? Ya, Bapak bisa jawab enggak? Waduh. Akhirnya pendeta juga bisa marah, tapi marah kudus toh. Haleluya. Bisa. Bisa. Apa pertanyaan Bapak? Memang kadang-kadang iblis perlu ditengking. Saya tidak mengatakan Bapak itu iblis, tidak loh ya. Dia bilang begini, kalau Tuhan itu baik, betul, ini gejala ini. Untuk apa ibadah kalau tidak percaya Tuhan itu baik? Halo. Amin. Saya bilang, terus Pak, tanya Pak. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Oh iya? Berapa lama Bapak berdoa? 7 tahun belum dijawab Tuhan. Waduh. Doa Bapak apa? Ayat ini dipakai saudaraku. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pak, saya sudah berpuluhan. Pak, saya merenungkan firman Tuhan, tidak hanya broadcast saja firman Tuhan. Yang tersinggung maaf. Orang Kristen kan paling minta broadcast kan Pak, baca enggak. Saya pendeta tiap hari dapat 15 broadcast tiap pagi. Puji Tuhan pendeta juga dikhotbahi. Saya tanya, pernah kamu renungkan enggak? Enggak Pak, cuma bantu aja broadcast. Masya Allah. Batobat joh. Saudaraku, Bapak ini bilang gini, saya udah melayani. So what Pak, pertanyaan Bapak apa? Tidak dijawab Tuhan 7 tahun. Bilang apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Oke, pertanyaan Bapak apa? Saya udah menikah 30 tahun Pak. Ada yang aneh biar itu pertanyaannya nih. Dari pertanyaannya ada yang aneh. Langsung saya potong. Anak berapa? 3. Oke, terus? Saya sudah mulai bosan dengan istri saya Pak. Sebentar lu, jangan ketawa dulu. Ini kan pakai ayat loh. Orang Kristen paling hebat pakai ayat kan. Saya sudah, Pak doa lagi berdoa. Minta sama Tuhan, perpuluhan sudah, pelayan sudah. Sudah minta Tuhan 7 tahun. Cerai dosa Pak. So what? Saya tidak minta cerai Pak. Saya cuma minta sama Tuhan supaya dia cepat dipanggil Tuhan. Bu, Pak saya tanya, letak kesalahannya di mana? Coba lihat. Mintalah apa saja. Baca dulu yang keras. Mintalah. Terus salahnya di mana? Dia berdoa loh, dia minta. Kalau cerai kan dosa. Tuhan, istriku panggil ke sorga dulu. Aku nyusul 15 tahun lagi. Yakin bener masuk sorga? Jangan bapak-bapak di sini doanya juga gitu Kok yang ketawa ibu, yang bapak-bapak? Halo, hendaklah yang bertelinga mendengar. Saudara pernah dengar kesaksiannya almarhum Morris Cerullo? Billy Graham. Beliau waktu itu di wawancara televisi saudaraku, beliau itu tanya pernikahan waktu 50 tahun, pernahkah minta doa, pernahkah punya keinginan cerai? Dia bilang tidak. Tapi keinginan untuk mendoakan istri saya cepat mati, itu pernah. Saya tanya Bapak Ibu, di mana letak kesalahannya? Sampai Tuhan gak jawab 7 tahun. Karena Alkitab bilang apa? Everything you want, everything you need, in the name of Jesus you get it. Kenapa gak dijawab Tuhan? Haleluya. Gampang jawabannya, coba lihat ayat A-nya. Jikalau kamu tinggal di dalam, terus cukup.
Orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak akan menginginkan orang lain celaka. Orang yang di dalam firman Tuhan tidak akan menari di atas penderitaan orang. Orang yang di dalam Tuhan tidak akan mengucap syukur di atas penderitaan orang. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Banyak kan kita ketika partner bisnis kita yang mencuri bisnis kita dapat celaka. Tuh lihat kan. Anak Tuhan disakiti, dihukum sama Tuhan. Itu sudah penghukuman Bapak Ibu. Coba lihat dulu rebut pacar saya, sekarang dia stroke, kapok. Itu penghukuman Bapak Ibu. Betul? Atau kita doa begini, Tuhan lawanku Engkau berkati tahun ini, berlimpah, limpah, limpah. Itu keren. Tapi tahun depan cekik dia Tuhan. Waduh. Sering saya mendengar seperti itu. Ada yang bilang begini lagi, ketika kita tersakiti, tertolak, mulai tidak dihargai lagi. Saya ini biji mata Tuhan. Oke, Anda biji mata Tuhan. Kalau partnermu yang nyakiti orang Kristen, biji mata apa dia? Telur mata sapi. Biji mata Tuhan juga, tapi yang mau saya pastikan belajar dari Kaleb, bila penghukuman itu hanya datang daripada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Balik ke Yosua. Yosua 14 ayat yang ke-10. Tadi ayat yang ke-7 jujur, ayat yang ke-10 berkata setia, dan yang ketiga adalah siap diproses. Tidak akan pernah ada crown tanpa cross. Betul? Tidak mungkin ada kalvari, tidak mungkin ada penyalipan tanpa ada kelahiran. Saya kemarin sempat dibukakan Tuhan ketika ada di padang gembala. Ketika orang-orang Majus itu datang kepada Yesus, hadiahnya 3 loh. Betul? Yang pertama, emas, ini bukan emas Jawa. Tapi kalau emas Jawa lebih bagus ya, bisa berjual bakso segala macam. Saudaraku emas, apa arti emas? Kemuliaan dunia, tapi ditaruh kaki Yesus, betul? Tapi yang kedua, apa? Tahu kemenyan? Siapa yang pernah pergi ke Gunung Kawi? Alah, saudara ini jujur, aduh. Ayo, siapa yang pernah ke Gunung Kawi? Saya dulu sering sebelum bertobat, betul? Dulu papa saya itu bukan hanya orang muslim saudaraku. Papa saya itu orang Kejawen. Tiap minggu itu hobinya ke Gunung Kawi. Tiap minggu. Pulang bawa kantong kuning, kantong merah, kantong coklat. Masalah isinya sampah semua. Betul enggak? Banyak orang Kristen hari-hari ini ketika buka toko, buka usaha pendeta diundang diurapi semua dalam nama Yesus. Oke jalan. Ketika mulai tidak berjalan 6 bulan, tidak sesuai dengan ekspektasi 1 tahun. Kalau cari pendeta bagus, tapi kalau cari alternatif yang bahaya. Pulang bawa kucing. Do you understand what I mean? Kucing kuning. Tiga penjuru mata angin. Menurut saya berkat saudara bukan datang yang di situ. Berkat saudara datang dari Allah yang maha tinggi. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Siap diproses saudaraku ini kasih Tuhan. Proses itu akan menjadi nikmat ketika kita tahu kehendak Tuhan. Proses itu menjadi jawaban yang luar biasa. Sekalipun kita sepertinya berselancar di atas pergumulan, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Proses itu menjadi indah ketika kita tetap setia di hadapan Tuhan. Setuju dengan saya? Amin. Yosua pasal 14 ayat yang ke-11. Yosua pasal 14 ayat ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk apa? Berperang. Untuk apa? Keluar masuk. Saya pelajari yang berikutnya saudaraku. Kenapa Kaleb begitu berkenan di hadapan Tuhan? Yang keempat adalah Kaleb menjadi orang yang konsisten. Dia bukan orang yang oportunis, tetapi dia tetap stabil apapun keadaannya.
Nanti tanggal 14 kami ngadain Natal di Gerasa, Yayasan Gerasa. Tahu ya pasti Bapak Ibu ya, di Bekasi. Itu ada 74 wanita di sana yang diambil dari jalan karena gila. Di jalan sudah mulai telanjang. Kalau laki-laki telanjang masih banyak di jalan. Kalau perempuan telanjang bahaya. Karena beberapa orang gila yang ditaruh di Gerasa adalah korban daripada sex abuse. Udah gila diperkosa lagi, kan gila dunia ini. Dan sekarang ada anak 5 di sana dari umur yang kelas 1 SD sampai ada yang orok yang masuk umur 3 bulan. Itu anak-anak muda dari semua suku dari sana. Yang luar biasa. Karena 2 hamba Tuhan pendeta suami istri saudaraku, mereka melayani orang-orang gila ini bukan dengan obat. Karena mengobati orang gila itu mahal. Itu orang gila yang ketangkap saja dibawa ke situ. Padahal banyak sekali di rumah tangga banyak orang gila. Betul enggak? Suami marah-marah enggak ada sebabnya itu sudah mulai gila itu. Betul? Istri enggak senang sama suaminya, keasinan diludahin masakannya itu gila itu. Tapi di sini enggak ada, ini GB yang ada di Syria yang begitu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, di tempat itu saudaraku, ketika mereka sudah mulai waras dan sadar, itu seru. Apa namanya saudara yang dikasih Tuhan, mereka dikasih kerjaan dari Astra, untuk packaging alat-alat itu dikasih gaji 1 hari 5.000 perak. Saya pikir pelayanan yang seperti ini, itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ada hamba Tuhan yang disponsori oleh gereja ini pergi ke Israel. Bapak Thomas. Saudara ini kasih Tuhan. Wah itu kalau ceritanya seru itu kalau nangkapi orang gila itu. Orang gila ditaruh di rumahnya. Lagi makan dia buang kotoran besar dilempar ke dia. Itu seru itu. Saudara belum sampai ke situ imannya kayaknya. Belum. Lu jual gua beli. Betul kan? Itu yang dia tangkap orang saudaraku di dekatnya bandara. Udah berendam 3 hari di air. Tangannya dikasih gelang besi, karena begitu diangkat, diambil, maaf, ternyata tubuhnya sudah lubang, itu semuanya isinya adalah belatung. Dan belatung sudah berbulu, gede-gede. Semua rumah sakit tolak, puji Tuhan, akhirnya rumah sakit Koja itu terima. Tapi itulah pelayanan yang sesungguhnya. Matius pasal 5 bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mana aminnya? Amin. Ini bukan miskin materi saja loh. Miskin artinya adalah orang yang di luar Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Amin. Kaleb konsisten. Kaleb tidak panas dingin. Kaleb tidak angin-anginan. Kaleb tidak pakai movement, enggak. Ada yang bilang ini tahun penuaian, ini tahun kelimpahan. Buat saya semua tahun baik. Selama Yesus ada dalam hidup kita, semua tahun itu adalah baik. Amin. Mengucap syukur itu harus apapun keadaannya. Pas tanggal 28 September, saya sedang di Israel juga waktu itu. Saya sedang ikut Yerusalem March. Hari ke-9 saya di Israel tanggal 28 September saudaraku. Capek-capeknya pelayanan tiba-tiba saya lihat CNN. Karena RCTI enggak masuk sana. Betul toh? Kalau RCTI saya nonton RCTI itu. Nonton MNC lagi. CNN. Ada running tag bilang begini. Palu diguncang dengan 7,4 skala Richter. Betul? Begitu saya baca itu, shock saya. Kenapa? Anak saya yang pertama sedang in charge, internship di tempat itu. Gampang mengucap syukur? Tidak gampang. Saya sampai sama Tuhan bilang, Tuhan aku on duty. Aku sedang melayani engkau. Kenapa ada berita seperti ini? Tidak bisa telepon anak saya, tidak bisa menghubungin dia. Istri saya juga tidak bisa menghubungin, anak saya yang lainnya juga tidak bisa menghubungin. Ini hamba Tuhan. Anak saya yang pertama sedang praktek dokter di sana saudaraku. Padahal minggu depan sudah selesai. Tapi diizinkan mengalami gempa 7,4 skala Richter itu. Pak, Bu, mengucap syukur itu gampang loh kalau keadaan kita baik. Kok gak ada amin? Memberi itu gampang ketika saudara punya uang. Betul tidak? Mengampuni itu gampang ketika yang diampuni berubah. Tapi kalau diampunin jengkelin terus,
salibkan dia. Betul? Saya tanya saudaraku sama Tuhan, kenapa ini? Tentu semua komunikasi putus. Puji Tuhan 8 jam berikutnya anak saya nelpon saya dari Palu, enggak ada 1 menit. Dia bilang gini, "Pak, saya selamat, sekarang ada di gunung." Pat, mati. Duh. Pakai pakai bajukah dia? Sudah makankah dia? Anak perempuan, saudaraku. Tentu sebagai bapak yang baik, bapak yang bertanggung jawab, ada kekhawatiran. Amin. Saya punya rencana yang indah buat anak saya, tapi kan kehendak Tuhan tidak boleh saya batalkan karena kemauan saya. Haleluya. Baru 3 harinya dia telepon lagi. "Pak, saya selamat. Cuma luka sedikit." Waktu itu gempa, 3 hari 4 hari sebelumnya sudah ada gempa 5-4 skala Richter. Dan itu warning. Ketika dia tugas di IGD, saudaraku, gempa itu besar. Anak saya di Depok biasa bawa Agia, mobil pendeta. Saudara jangan lihat saya begitu, biasa aja. Amin. Enak naik Agia itu, kalau kena lubang, kubrak. Jadi enggak tidur. Kalau naik Alphard bisa tidur, bahaya. Saudara ini kasih Tuhan, dia itu bawa Agia Matic. Begitu di tempat dia di mana tugas, saudaraku, dia itu ada ambulan El Sape, Pak. Yang giginya goglek-goglek gitu loh. Dia itu satu-satunya perempuan yang bisa nyetir, badannya kecil anak saya. Dia bilang ini, "Pak, pakai gigi 2 terus naik ke tempat yang tinggi. Sirine saya bunyiin, Pak, nguing-nguing, Pak, nyampe, Pak." Kau pakai gigi 2, kayak gigi 1, mobil itu rontok, enggak masalah, yang penting kau selamat. Nanti papa cicil gantinya. Haleluya. Mobil ada spare partnya, kalau nyawa enggak ada spare part. Betul? Sulit loh saya mengucap syukur selama 3 hari itu, betul? Tapi sikap kita menentukan sikap Tuhan. Respon saudara menentukan respon Tuhan. Bilang kanan kirimu, responmu menentukan respon Tuhan. Bilang kanan kirimu, sikapmu menentukan sikap Tuhan. Haleluya. Kalau saudara tak acuh terhadap firman Tuhan, saudara gak akan pernah dapat anugerah. Saudara gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maaf, saudara gak dapat anugerah. Saudara kepingin dapat mukjizat tapi masih mengalami kekuatan, sorry, mukjizat tidak akan pernah nyampe dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Dan sekarang sudah pulang ke Jakarta, puji Tuhan. Nanti bulan Maret saya nikahkan saja dia. Kan seru, 3 tahun lagi saya punya cucu kan. Opa muda toh, haleluya. Jadi kemana-mana bawa cucu, haleluya. Susahnya, bukan susahnya, puji Tuhannya calon mantu saya tentara. Wah itu seru, datang ke rumah. Shalom, siap om, shalom. Oh kok siap? Enak aja bilang siap, shalom, siap. Loh kok siap? Saya kaget-kaget. Pagi-pagi datang, om siap. Lu siap, gua gak siap. Saya serius sama anak om. Serius. Perasaan anak saya berumur 25 tahun, dia masih netek sama emaknya. Kok udah kamu siap-siap saja. Siap om, mau melamar. Aduh, saya panggil istri saya, ladeni dia. Ladeni dia. Kan istri saya orang Kupang, mamanya kasar kali kan, cocok sudah. Pas ketemu. Papa mertua saya dari Makassar, pas kasar sekali. Istri saya sebelum jadi pendeta, widih kayak Pertamax Plus. Senggol bacok. Iya, sementara saya kan orang Jawa. You know orang Jawa, diinjek kakinya, ora apa-apa. Sekolah di seminari makan pakai telur, doa apa hilang telurnya? Ora apa-apa. Kasihan. Dulu saya tanya dia loh, kamu kenapa mau nikah sama saya? Apa karena saya ganteng? Ini pede. Dia bilang, enggak. Hah? Ini kan pelecehan 3 dewa. Terus kenapa? Karena gak ada laki-laki. Enggak. Terus kenapa menikah dengan saya? Wajar dong tanya, jangan sampai salah pilihan toh. Tapi aku tanya anakku udah 2.
Dia bilang apa? Aku menikah sama kamu karena kamu orang Jawa. Aduh. Maksudnya apa iki? Iya, ya terus kenapa kalau saya orang Jawa? Iya karena orang Jawa, bukan halus. Dia bilang apa? Kamu orang Jawa, gampang diatur. Masya Allah. Waduh. Aduh. Kalau dia cerita waktu saya pacaran mungkin lain ceritanya ini. Betul. Karena kamu orang Jawa gampang diatur. What? Saya baru ngeh ternyata saya memang diatur sama dia. Iya. Baru-baru menikah saya dulu ketua organisasi ISTI Pak. Ikatan Suami Takut Istri. Enggak, di sini enggak ada. Bapak-bapak kelihatan wajahnya mulai merah. Sorry enggak ada. Ini enggak nyinggung cuma nabrak, haleluya. Iya no, kita boleh keluar pakai jas kayak panglima. Ingat no di rumah ada panganam. Bu, jangan menari-nari atas penganiayaan ya ini ibu-ibu ya, batobat. Iya dulu kalau ada orang marah-marah sama saya, istri saya itu naik darahnya tinggi, suaranya naik 3 oktav. Dia pelototin saya, bukan pelototin tamunya, enggak, saya dituding, balas! Kitanya enggak bisa bilang apa-apa, no? Enggak. Dia teriak lagi lebih keras, balas! Enggak. Terakhir dia jengkel, kamu banci. Loh, anakku 3. Loh kamu sama siapa berbuat kok? Ngawur aja anak 3 dibilang banci, ini berasa jati. Haleluya. Enggak Pak Bu, ini saya cerita untuk istri saya. Anda bukan Anda kok, ini istri saya. Tapi dia sudah bertobat, sekarang pengkhotbah dia. Sekarang saya pulang batuk, kopi keluar. Batuk 2 kali, jengkol keluar. Kalau datang batuk-batuk, pergi jangan ke dokter sana. Kenapa saya khotbah sampai ke sini ya harinya ya? Konsisten. Amin. Amin. Ayo kita buka ayat yang terakhir. Yosua 14, ayat yang ke-14. Yosua pasal 14 ayat ke-14. Yosua 14 ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan apa? Sepenuh hati. Nah ayat 14 ini kalau ditarik garis merah saudaraku. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak setengah-setengah. Bukan kalau enak dia ngikut Tuhan. Enggak. Tapi tetap sepenuh hati. Amin. Baik tidak baik keadaannya. Tuhan Yesus tetap baik. Nah dari ayat 14 juga saya menarik kesimpulan saudaraku yang kedua. Penuh dengan kesetiaan. Dia tidak main-main dengan kesetiaan. Terus yang ketiga saya tarik yang ke-14. Ayat ke-14 ini adalah mengiring Yesus sampai akhir. Saya ingat khotbah gembala sidang kita 4-5 bulan yang lalu. Kita diingatkan Tuhan dan saya lihat Pak Niko waktu itu keras sekali menyampaikan firman Tuhan. Siapapun Anda, apapun pelayanan Anda, jaga hatimu dan cek pelayananmu. Jangan sampai ketika kitab kehidupan dibuka, engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu penting saudaraku. Amin. Saudara boleh dikasih umur panjang sampai 90 tahun. Tapi toh tetap ada ujungnya. Betul enggak? Di ujung itu loh berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Maaf enggak lebay. Saudara mungkin dikasih umur sampai 1000 tahun seperti Metusalah dalam Alkitab. Betul? Tapi toh ada ujungnya dalam umur saudara. Ketika di ujung itu berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Amin.
Saudara boleh melayani Tuhan, luar biasa. Kan biasa tau pendeta kalau dihubungin sama penjadwalan begitu, Pak bisa melayani enggak tahun depan gini, entar ya lihat jadwal, kok yuk oh gitu loh. Kayak pendeta paling sibuk. Ada lagi pendeta kalau bicara, entar ya kalau jadwal khotbah saya 3 tahun sebelumnya. La ilah, Alkitab bilang sementara kejadianmu esok engkau tidak tahu. Betul enggak? Lihat tangan saudara, jangan lihat saya. Lihat tangan saudara, punya tangan? Oke, lihat tangannya. Ikuti perkataan saya, di tangan ini. Lebih keras, di tangan ini. Sudah ada nomor antrian. Haleluya. Amin. Enggak tahu siapa yang duluan, saudara atau saya. Loh betul enggak? Betul enggak? Siapa tahu kita tidur nanti malam bangun-bangun sudah di San Diego Hill. Halo. Kayaknya enggak populer deh ini. Betul? Saudara enggak rukun sama suami, saudara enggak rukun sama istri, tidur dikasih bantal guling 5 biji. Betul? Padahal otaknya ke suami juga, cuma gayanya saja. Bantal guling 5 tumpuk di atas. Pak, Bu, Anda tidak mengampuni. Siapa tahu bangunnya bukan di tempat tidur. Alkitab bilang apa? Kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Kalau saudara tidur dalam keadaan mati kecil kata Daud, tidak mengampuni, terus besok dipanggil Tuhan, saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ayo, mana aminnya? Bilang kanan kirimu, jangan suka simpan dendam. Bilang kanan kirimu, jangan suka simpan sakit hati. Kenapa saudaraku? Karena Kaleb mengajarkan kita apa? Setia sampai akhir. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Pak Niko pernah bikin ilustrasi saudaraku, kalau kita sekarang berlari sudah kelihatan garis finish itu. Sampai atau tidak di garis finish itu. Betul tidak saudaraku? Siapapun kita akan menghadapi tahta pengadilan di Allah yang penuh dengan misteri. Dan semua itu ditentukan bukan karena perbuatan baik saudara, tapi karena perkenanan Tuhan yang hidup atas hidup saudara. Miliki kesetiaan, kejujuran, kekuatan dalam iman, pengharapan yang tidak pernah pudar. Dia ada buat saudara. Apapun masalahmu, Tuhan ada buat saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya undang banget berdiri. Glory Jesus. Kita nyanyi yuk. Mana tadi worship leadernya? Haleluya. Glory Jesus. Tuhan aku rindu. Tunggu WL-nya. Suara saya agak